Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saputra dari kelas 11 SJKTP. Di sini saya akan membagikan langkah-langkah konfigurasi dasar mikrotik, mulai dari pengaturan IP address, lalu DHCP server hingga NAT. Apa itu NAT? NAT adalah Network Address Translation. Kegunaannya adalah untuk menghubungkan ke jaringan internet. Konfigurasi dasar memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu mikrotik harus terhubung ke internet, yang kedua harus terhubung ke jaringan lokal, dan yang ketiga meneruskan internet atau NAT. Oke, langkah-langkah pertama yang harus kita mengerti adalah pastikan mikrotik kalian itu sudah kosong, dan yang kedua mengubah identisi menjadi nama kalian agar mudah dikenali. Terus lanjut mengatur IP address 1 untuk connect ke internet, lalu mengatur gateway dan mengatur DNS. Setelah itu lanjut kalian mengatur IP address 2 sebagai jaringan lokal dengan DHCP server, dan yang terakhir mengaktifkan NAT agar jaringan bisa mengakses internet. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pertama, yaitu kita masuk ke aplikasi yang bernama Winbox. Oke, di sini kita masuk ke aplikasi Winbox. Nah, di sini jika IP kalian belum keluar, kalian bisa merefreshnya terlebih dahulu. Nah, di sini IP saya sudah keluar, lalu kita pilih IP address ini ya. Kita pencet, lalu kita connect. Nah, jika sudah masuk, kalian melihat menu seperti ini, berarti mikrotik kalian sudah kosong. Kita di sini lanjut untuk membuat password terlebih dahulu. Jika sudah, kita cek now. Oke, seperti yang saya bilang tadi, langkah-langkah pertama yaitu kita mengubah identity dengan cara kita masuk ke sistem, lalu pilih menu identity. Nah, di sini kalian sebenarnya saya teman-teman mau mengubahnya dengan nama apa, karena saya ini tugas, jadi saya mengikuti kriteria apa yang diberikan guru saya, yaitu dengan B yaitu kelas saya, lalu 6 yaitu absen saya, lalu masukkan nama. Jika sudah, kita pencet OK. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk membuat IP address 1. Kita pilih menu IP, lalu pencet address. Nah, di sini kita klik tanda plus. Oke, di bagian address ini kita masukkan IP kalian ya. Nah, jika sudah, jangan lupa di bagian address ini kalian kasih prefix. Di sini saya memberi prefix 24. Dan di bagian interface ini kalian ubah dengan address 1. Jika sudah, kalian pencet OK. Oke, lanjut kita membuat gateway, yaitu dengan cara kita masuk ke menu IP, lalu ke menu routes. Nah, di sini kita pencet tanda plus ini. Oke, di bagian gateway kita masukkan IP kita tadi. Nah, di bagian belakang sendiri kalian ubah dengan 254. Nah, jika sudah, kalian klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat gateway ya. Lalu kita lanjut untuk membuat DNS. Dengan cara kita masuk ke menu IP lagi, menu IP, lalu kita pilih DNS.
kita close dulu ini belakang. Nah, di menu DNS ini di bagian server kita isi dengan 8.8.8.8. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, jangan lupa di DNS tadi kita, maaf ya teman-teman, tadi nggak kepencet. Di sini kita klik OK. Nah, jika sudah, lanjut untuk mengetes IP address 1 sudah connect ke internet atau belum. Dengan cara kita masuk ke menu new terminal. Nah, di sini kita login sebagai admin ya. Kita klik admin, lalu masukkan password yang tadi kita buat. Nah, di sini kita pilih N. Oke, kalian bisa mengetes internet dengan cara perintah ping google.com. Nah, di sini menunjukkan IP address 1 sudah terhubung oleh internet ya teman-teman. Kita Ctrl C untuk menghentikannya. Nah, jika sudah, lanjut untuk membuat IP header 2. Kita masuk ke IP lagi, lalu masuk ke address, kita pencet plus untuk membuat IP lagi. Nah, di sini kita membuat IP header 2. Dan jangan lupa untuk memberi prefix ya. Nah, di sini di bagian interface kalian ubah dengan header 2. Jika sudah, kita pencet OK. Lalu di sini kita lanjut untuk menyeting IP header 2 dengan DHCP server. Kita pencet IP lagi, lalu kita pilih yang DHCP server. Nah, di sini kita pilih menu yang DHCP setup. Di bagian ini DHCP server interface kita ubah dengan header 2. Lalu kita next lagi, kita next lagi. Nah, di bagian ini, di bagian IP yang belakang sendiri kita ubah dengan angka 100. Tujuannya adalah di sini kita memberikan perintah agar kita membuat 100 IP yang bisa diakses oleh klien secara otomatis. Lanjut kita pencet next. Nah, di bagian send DNS ini jangan lupa untuk dicentang. Oke, jika sudah, kita pencet next lagi, kita next. Oke, di sini sudah bisa ya. Jika sudah, kalian pencet DHCP ini 2 kali lagi. Nah, di bagian ini di bawah sendiri kalian harus mencentang yang bertuliskan ADD ARP. Kita pencet. Nah, jika sudah, kita pencet OK. Nah, ini sudah. Jika sudah, kita mengecek IP header 2 dengan cara masuk ke command prompt. Ini ya, aplikasi bernama command prompt. Kita masuk. Nah, di sini kalian bisa mengeceknya dengan perintah ping. Lalu kalian ping IP header 2 tadi ya, teman-teman. Kita masukkan IP-nya. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini ternyata gagal. Caranya adalah jika belum bisa, kalian bisa dengan perintah kita masuk ke Windows plus R, lalu kita pencet OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di bagian address ini kalian pencet 2 kali, lalu kalian disable. Tunggu sebentar. Jika sudah, kita hidupkan lagi dengan cara dipencet 2 kali.
Oke, di sini sudah bisa ya. IP-nya ini, komputer ini sudah mendapatkan internet. Lanjut kita masuk ke Mikrotik lagi. Kita pencet yang IP address ini dan jangan lupa untuk memasukkan password. Lalu kita connect untuk masuk ke Mikrotik lagi. Nah, jika sudah, kita tes lagi IP address 2 sudah terhubung internet atau belum. Kita masuk ke command prompt lagi. Nah, di sini kita ping IP yang eder 2. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, lanjut. Jika sudah bisa, kita lanjut untuk mengaktifkan NAT untuk meneruskan koneksi internet ke jaringan lokal. Caranya yaitu kita masuk ke Mikrotik lagi. Nah, kita pencet di bagian IP, lalu pilih bagian firewall. Nah, di menu ini kalian pilih yang NAT, lalu pencet tanda plus. Oke, di bagian chat ini kita pilih yang SRC NAT ini ya. Lalu di bagian out interface kita pilih yang eder 1. Oke, lanjut. Jika sudah, kita lanjut ke menu action ini. Kita ubah dengan make sure red. Jika sudah, kita pencet OK ya. Nah, di sini NAT sudah berhasil dibuat. Kita bisa mengecek NAT ini berjalan dengan lancar atau tidak dengan cara kita masuk ke command prompt lagi. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ketik perintah ping google.com untuk mengecek NAT sudah bisa diakses atau belum. Oke, di sini sudah menunjukkan NAT berjalan dengan baik ya teman-teman. Sekian langkah-langkah yang saya berikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.